Mahasiswa Pulau Pantar gelar aksi damai di 3 titik yakni Kejaksaan Negeri Kalabahi, Dinas PMD, dan kantor Bupati Alor. Massa yang tergabung dalam aksi damai tersebut yakni mahasiswa Ikatan Pulau Pantar dan masyarakat Pulau Pantar yang datang dari berbagai desa yang turut terlibat dalam aksi tersebut. Mereka menuntut agar kasus-kasus dana desa yang telah dilaporkan oleh masyarakat Pantar agar segera mendapatkan titik terang karena menurut EMP2 banyak kasus yang perlu diusut. Aksi damai ini pun sempat terlibat saling adu mulut di kantor Dinas PMD. Pasalnya mahasiswa yang berorasi tidak disapa baik oleh Kepala Dinas PMD, namun tidak berselang lama Kadis PMD mendinginkan situasi yang ada dan aksi menyampaikan pendapat pun kembali berjalan. Salah satu desa yang disoroti masa aksi adalah Desa Alumang yang menurut masa aksi tidak adanya musrembang tingkat desa namun anggarannya dapat berjalan sehingga masa aksi berharap dapat diselesaikan. Yang dimana saya pernah mengetahui bahwa ada satu desa itu tidak pernah melakukan yang namanya musyawarah di Desa Alumang. Tetapi anggaran di Alumang, di Desa Alumang, tetapi anggaran desanya itu selalu berjalan. Itu kira-kira menurut Pak bagaimana? Kepala Dinas PMD Immanuel Jobo menyampaikan bahwa jika di suatu desa tidak adanya musyawarah, desa berarti tidak ada berita acara karena dokumen APDES dalam struktur pemerintahan desa ada desa dan DPD karena jika kepala desa yang tanda tangan maka dokumen APDES itu tidak sah. Kalau memang tidak ada musyawarah desa, berarti kan tidak ada berita acara. Karena adik-adik perlu tahu bahwa dokumen APBDes, ya, dalam struktur dokumen APBDes itu tanda tangannya dua. Ada kepala desa dan BPD, mengetahui BPD. Jadi kalau dokumen APBDes itu hanya kepala desa yang tanda tangan, tidak sah. Nah, ketika BPD tanda tangan, itu berarti sudah dilakukan musyawarah desa, baru dia tanda tangan. Kecuali kalau misalnya kepala desa diam-diam malam-malam atau hampir siang baru lewat dapur, lewat pisang-pisang pergi kasih di ketua BPD, lu tanda tangan sudah. Itu barangkali. Tapi itu kan siapa yang tahu coba? Barangkali Suwangi yang tahu karena dia terbang malam. Tapi kita manusia, kita mau tahu bagaimana? Kita tidak tahu. Nah karena itu ketika dokumen APBDes itu sudah ada, maka kita lihat, oh itu tanda tangan kepala desa. Di bawah itu mengetahui BPD. BPD tanda tangan. Itu artinya bahwa kami di sini sudah tahu bahwa itu sudah sah gitu. Karena itu dilampirkan di belakang dari dokumen APBDes itu, di belakang itu dilampirkan dengan daftar hadir musyawarah desa. Nah, kalau daftar hadir musyawarah desa sudah ada, BPD sudah tanda tangan, baru kita di sini bilang, Bapak ini pasti omong kosong ini. Itu kan tidak mungkin toh. Bahwa kemudian mungkin yang tanda tangan itu nama yang ada tapi tanda tangan palsu, itu urusan dia. Itu berarti dia yang salah. Kenapa dia tipu kita di sini juga? Begitu tuh ada. Begitu. Karena itu kami di sini ini hanya cek administrasi saja. Kami lihat kalau semua semuanya sudah terpenuhi, daftar hadir sudah ada, semua sudah ada, ya itu sudah kita anggap sudah sah. Bahwa pelaksanaan lapangan mereka tidak melakukan musyawarah desa, itu kami akan cari tahu itu. Berarti Bapak Dong sudah tipu kami di sini. Karena dokumen Bapak Dorong bawa, nama ada tapi tanda tangan orang lain dan tanda tangan. Ketahuan bahwa itu tipu kami, itu kami akan panggil. Seperti ada bilang Alumang tadi, nanti kami cek. Itu tahun berapa punya? 2024. Ya, kami akan cek itu. 2024. Ya, Desa Alumang. Ayo. Ya. Yang pertama, kami dari keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar mendatangi kantor Bupati Alor dalam hal bahwa rangka menyampaikan aspirasi masyarakat melalui aksi damai. Namun dalam perjalanan aksi kami ingin kami jumpai langsung untuk kami adukan poin-poin tuntutan kami dari sekian desa yang kami ajukan. Tapi Pak PJ Bupati lagi-lagi menafikan diri. Tapi kemudian dari pihak kepolisian sebelum H-3 kami sudah bersurat. Sampai pada teman-teman kepolisian, dari kepolisian antar sampai pada PJ Bupati Alor. Namun perjalanan aksi ini dalam rangka melakukan demonstrasi kami tidak menjumpai PJ. Tetapi beliau selalu punya argumentasi, selalu punya referensi untuk bagaimana memutarbalikkan fakta bahwa beliau ada keberadaannya di Alor sini, tetapi aktivitas dia tidak ada di kantor Bupati Alor. Beliau selalu ada di rumah pejabat Bupati Alor yang ada di sana di dekat RSU Kalabahi. Hari ini kami mau sampaikan bahwa
segel kantor bupati ini menjadi rasa keresahan kami. Sekian persoalan yang kami asuh dari tahun 2021 sampai tahun 2025 ini tidak diakomodir melalui Pak PJ Bupati Alor. Legalitas sebagai pemimpin daerah Kabupaten Alor, kami keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pantar menyampaikan bahwa tidak becus menjalankan amanah sebagai pejabat Bupati Alor. Konkretnya begini, Adik, selama ini kan kita tahu PJ banyak belusukan, tapi hari ini bahwa persoalan datang dan segel. Kira-kira pandangan terhadap Dinda terhadap belusukan PJ seperti apa? Konkretnya saja. Baik, kebusukan PJ, kenapa beliau tidak ada aktivitas di kantor? Artinya bahwa begini, yang pertama, kebusukan PJ selama ini, topoksi sebenarnya Pak PJ itu memutuskan, tapi beliau selalu menjalani aktivitas dari OPD teknis yang seharusnya menjalankan tugas sebagai penyelenggara, tetapi beliau selalu mengambil alih untuk ada di lapangan. Nah, inilah menjadi polemik bagi OPD teknis. Maksud saya begini, efektif tidak? Karena ini dia kan di daerah, di desa-desa terus nih. Terus tiba-tiba Dinda bawa datang persoalan. Berarti kalau menurut saya, dugaan saya tidak. Kalau menurut Dinda gimana? Sampai baik, bisa ini. Pak PJ ini juga Belusukannya saya rasa efektif belusukannya tidak? ada. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa relevan yang dikerjakan oleh Pak PJ ini tidak sesuai SOP yang dijalankan sebagai otoritas, sebagai pejabat Bupati Alor. Dia kemudian beberapa titik desa yang beliau sampai, tetapi hari ini ada persoalan banyak sekali yang ada di Pulau Pantar. Nah, ini menjadi keresahan. Berarti kami mau simpulkan bahwa kerja dan progres dari Pak PJ hari ini masyarakat Pulau Pantar tidak melakukan. Bu, satu pertanyaan lagi ya dari saya. Sebagai apa? Jadi lebih baik jangan goyang kita. Sebagai beliau kan Pak PJ kan sebagai putra Pantar. Nah, teman-teman yang aksi ini kan dari Pantar. Ini kan hampir 1 tahun lebih kan PJ menjabat sebagai pejabat Bupati Alor. Sekaligus mengevaluasi. Bagaimana tanggapan teman-teman putra daerah ketika ditugaskan di Alor? Seperti apa Pak PJ? Baik. Ini menjadi evaluasi. Tanggapan seperti apa? Baik, untuk tanggapan ke Pak PJ Bupati Alor selama 1 tahun berealisasi sebagai pejabat, saya rasa untuk keseluruhan masyarakat Pulau Pantar tidak ada efek baik untuk masyarakat Pulau Pantar, karena sebagai putra daerah tersendiri pelayanan yang kemudian dijalankan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dijadikan amanah, karena pelayanan hanya cuma sebatas orang-orang yang sebatas desa-desa yang harus ditunjuk. Tapi sejatinya adalah Pak PJ ini harus mengakomodir segala persoalan-persoalan yang ada di Pulau Pantar ini. Maka hari ini kami keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar menyampaikan bahwa problem yang terjadi di Pulau Pantar hari ini pejabat bupati tidak mengakomodir dengan baik. Sejatinya kami mau sampaikan bahwa pejabat Bupati Alor kurang lebih 1 tahun ini tidak menjalankan amanah sebagai sebagian besar yang baik, tetapi segala kecurangan bisa dimainkan. Dalam hal ini menjadi memutus begitu. Nah, tidak. Yang menarik ini ada persoalan Kalong Dama Tengah. Mohon koreksi. Jangan sampai itu kampungnya begitu. Baik. Kalau koreksi, saya jangan sampai itu. Nah, ini persoalannya. Yang Dinda bawa datang ini persoalan Kalong Dama Tengah, yang kemungkinan, yang setahu saya itu kampungnya PJ sendiri. Bagaimana menyikapinya itu? Sabar, maksudnya ini yang saya mau tanyakan, kira-kira sudah sekian lama ya PJ hadir di Pantar, melakukan tindak langsung di lapangan, misalnya di beberapa titik, bahkan hampir seluruh Pantar itu sudah Pak PJ datangi untuk melihat kondisi-kondisi lapangan, terus kondisi-kondisi yang mungkin saja tidak sesuai dengan perjalanan kepemerintahan. Dalam hal ini pemerintah desa, apalagi yang tadi disampaikan teman saya, rekan PR saya, bahwa kampungnya Pak PJ itu ada di Kalong Dama Tengah. Dan mungkin juga tadi teman-teman ada di Dinas PMD menyatakan bahwa kantor desa
Kalondama Tengah tidak diaktifkan. Kira-kira menurut Pak Ketua IMP 2 ya, Pak Ketua IMP 2, apakah perjalanan yang dilakukan PJ itu hanya bertampang makan puji, biasa bahasa Alor makan puji, ataukah ada belusukan-belusukan yang memang tidak relevan dengan aktivitas Pak PJ di Alor? Baik, memang dari aksi kami berkaitan dengan persoalan yang kami ajukan, ini ada dari desa Kalondama Tengah. Khususnya lebih tepatnya itu pejabat bupati hari ini. Nah, ini kami mau sampaikan bahwa Pak PJ Bupati Alor yang sejatinya harus menjalankan amanah untuk sampai pada lapangan ini harus merata. Tapi kebusukan ini terlihat ketika beliau tidak mengakomodir atau tidak sampai pada Kalondama. Ini indikasi yang saya rasa ada. Meskipun beliau tahu ya? Ya, beliau tahu. Nepotisme dalam kepemerintahan PJ hari ini. Oh, jadi ada dugaan nepotisme dalam Bukan. kepemerintahan Pak PJ? Korporasi pemerintah desa dengan pejabat bupati ini ada jalan. Maka selama aktivitas kantor dari Kalondama Tengah ini tidak jalan, beliau tidak ada otoritas sampai sana. Sejatinya beliau harus sampai sana, tetapi tidak ada sampai hari ini. Maka kami menduga bahwa pejabat bupati Alor Jetson Oliveneng hari ini menyalakan aturan sebagai pemutus dan sebagai Bupati Alor harus netral dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Alor. Yang sesungguhnya ini besukan Pak PJ sejatinya tidak lantas pantas ada di sini. Gagal total, gagal sekali soal menjalankan pemerintah, sistem pemerintah di Kabupaten Alor. Maka perlu kami tegaskan kepada Bapak Gubernur agar segera pulangkan Pak Pejabat Bupati Alor ke tempat yang pernah beliau mengabdi. Amin. So, assalamualaikum.